أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Nah, anak-anak Bapak, materi kita pada hari ini adalah tentang kisah keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan kita mempelajari ini adalah satu, biar anak-anak Bapak mengetahui kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, anak-anak Bapak meyakini kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketiga, kita bisa menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keempat, kita bisa meneladani sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja dari Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ada 4 mukjizat di sini. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, satu, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menguasai bahasa semua binatang. Kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Dia adalah manusia yang paling kaya. Tiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia dan para jin yang bekerja menurut perintahnya. Keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam ia juga dapat mengendarai angin sesuai kehendaknya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Anak-anak Bapak, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian bersama kaumnya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Saat melalui lembah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, Wahai semut, masuklah ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyuruh seluruh kaumnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Kisah ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Naml ayat 18. Ayo kita baca bersama-sama anak-anak Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam menaruh
menaruh rasa peduli terhadap sesama makhluknya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam memberhentikan bala tentaranya supaya para semut tidak terinjak-injak. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan contoh kepada kita peduli terhadap sesama makhluk, peduli terhadap binatang. Kita tidak boleh menyiksa binatang. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis, ya, ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu yang cantik bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah matahari. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun membuat surat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk membawa surat ini. Nah, ketika sampai di istana Ratu Balqis, burung hudhud meletakkan surat itu di depan Ratu Balqis. Nah, ketika itu Ratu Balqis membuka surat itu dan dia baca. Setelah dia membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman mengharapkan hadiah. Kemudian Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, namun ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Karena hadiahnya ditolak, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis pun kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman. Peristiwa itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Naml juga ayat 30 dan 31, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ayo kita baca anak-anak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian yang bertujuan sombong terhadapku, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Quran surah An-Naml ayat 30 dan 31. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis akan datang. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah, dan singgasana Ratu Balqis dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis ta'zub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat
tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh dimakan rayap. Barulah jin dan seluruh tentara Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat. Keteladanan yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini, satu, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dua, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Tiga, bersikap baik kepada setiap makhluk Allah. Dan yang keempat, berani dalam menegakkan kebenaran dan rendah hati. Nah, anak-anak Bapak, mungkin cukup sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.